betul dicamkan adalah antar ormas Islam di itu harus saling melengkapi, harus saling kerjasama, saling mengingatkan. Begitu fungsi ormas Islam di Indonesia harus, ya. Nah, makanya begini. Jadi saya teringat kepada ini pesan buat kamu ya, apa namanya pedoman hidup nih tentang pergaulan. Tapi nanti nyambung ke ormas Islam. Jadi gini, di dalam hidup ini ada 5 kata kunci ya, bagaimana kita bergaul yang benar, yang bagus. Nah, pedoman pergaulan sesama kita kaum muslimin umat Islam termasuk sebagai warga negara Indonesia itu ada 5 ya, untuk juga mahasiswa. Pertama adalah berguru ya. Apa berguru? Pengertiannya berguru adalah sikap kita ya, melihat orang lain yang ilmunya tinggi, apalagi luas, lebih dari kita ya. Nih, ini pedoman hidup pertama dalam pergaulan. Jadi kamu ngobrol dengan siapapun, kalau ini keren ini orang, wawasannya luas, pintar, banyak baca, harus berguru. Minimal tanya, kamu gimana sih caranya belajar, caranya baca, ya. Apalagi ke dosen, kiai, ke guru, harus berguru pada siapapun yang kamu temui dimanapun, ya. Pedoman pertama yang kamu sosial adalah saya harus berguru. Sikap kita adalah berguru. Jangan berpikir kamu kan hanya berguru kepada saya sebagai dosen. Saya juga banyak berguru sama kamu. Ya, saya juga berguru kepada mahasiswa. Apa kelebihan-kelebihan yang kamu punya yang saya tidak punya? Betul nggak? Dari seluruh manusia itu dalam interaksi sosialnya harus saling berguru. Berguru pada apa? Pada kelebihannya masing-masing. Satu. Ya. Yang kedua, pertama berguru, kedua berpacu, ketiga berseteru, keempat bergincu, kelima berperahu. Ya, apa itu maksudnya? Yang kedua apa tadi? Berpacu. Apa berpacu itu artinya? Berlomba, ya, balapan, berpacu. Nah, yang kedua, sikap kita dalam pergaulan dengan teman, dengan orang lain, dengan kelompok yang berbeda adalah berpacu, balapan. Istilah Al-Quran apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini berlaku pertama dengan teman, sesama muslim, sesama pandangan hidupnya sama. Harus berpacu, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Antar perguruan tinggi, ya. Nah, itu harus berpacu. Berlomba untuk meraih prestasi masing-masing. Jadi kelasnya harus berpacu. Dalam hal apapun, dalam belajar, dalam bekerja, dalam berprestasi. Dalam ormas Islam juga sama. Sesama ormas Islam di Indonesia harusnya saling berpacu, balapan, bukan bermusuhan. Yang terjadi sekarang adalah bermusuhan, saling serang, saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri. Ya, itu penyakit umat Islam yang harus disadarkan. Kalau ada di sini ormas Islam kumpul di Indonesia, saya mau bicara. Dengarkan di fatwa dari dosen SPI. Antara kalian itu harusnya saling kerjasama, saling mengingatkan, saling menegur, saling melengkapi, bukan saling menyerang. Kalau saling menyerang, yang mengadu domba kalian tepuk tangan. Lemahnya umat Islam itu kan karena saling menyerang, ya, saling menyalahkan, berpecah belah. Berpecah belah itu fatwa dari Sunan Brodronyi dari dulu. Pecah belah umat Islam, bahaya kalau bersatu. Jauhkan dari Al-Quran, jauhkan dari sejarahnya, kan begitu. Ya, makanya kekuatan umat itu kuncinya adalah pada persatuan. Persatuannya bukan fisik, bukan, tapi sudut pandang, ideologi, ya, kemudian tujuan yang sama, orientasi yang sama, ya, semangat yang sama. Nah itu bukan berarti fisik. Fisik mah tidak mungkin terlalu banyak umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, setelah berpacu yaitu dalam kebaikan, berseteru. Apa arti berseteru? Hah? Bersaing. Bersaing adalah dengan kelompok-kelompok yang beda pandangan hidup, beda ideologi, beda agama, baru bersaing. Nah, ormas Islam dengan siapa harus berseteru? Dengan kelompok-kelompok yang beda ideologi, PKI, komunis, ya, Kristen, beda ideologi. Di situ berseteru, bersaing.
bukan kerjasama. Nah, di sini bedanya. Kerjasama itu tadi dengan yang sesama Muslim, sesama bangsa Indonesia. Tapi ketika dengan sesama bangsa Indonesia yang beda agama, ideologi, di situ kita berseteru lagi, bersaing. Intinya bersaing untuk saling menunjukkan kebenarannya masing-masing. Ya. Jadi bersaing itu diwujudkan di dalam pergaulan kamu dengan yang beda ideologi, ya, beda agama, ya, dan beda keyakinan gitu. Dengan sesama Muslim, teman sekelas, seuin yang beda organisasi, itu mah berkarya apa? Pacu. Fasalul khairat. Makanya ada JNU, Muhammadiyah, Persis, nanti Persib. habitat. Ya, sesama ormas Islam itu berpacu, bukan berseteru. Salah penerapannya kalau berseteru, kalau bersaing, berlomba untuk kebaikan. Yang keempat, ya, di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari adalah berperahu. Apa kira-kira makna berperahu? Perahu itu kira-kira mensimbolkan apa? Berlayar. Dalam berlayar itu harus gimana sikapnya? Kompak, keren. Di dalam berlayar itu ada seseorang yang menentukan arah. Namanya siapa? Nahkoda. Di dalam mobil, bis atau angkot siapa yang menentukan? Supir. Ini sebuah pesan. Ya, dalam hidup berjamaah di kelas dimanapun, dalam organisasi berkelompok harus berperahu. Ketika kita sudah sepakat, pilih seorang pemimpin, taati, ikuti, gugu. Contoh, kamu naik angkot dari Cileunyi ke Cicahe Batu Kardus, kamu berangkat, Pak Topani jalan apa? Berangkat. Itu hak supir. Ya, Pak Topani bener-bener baik. Nah, kamu pada kuliah terlambat. Sawar stick supir teh. Kali meneng mobil pribadi. Beres. Kayak ojek neng, di papanasan atau hujan. Ya. Nah, kamu juga bila sekelas ada acara, mungkin satu angkot, mungkin satu bis, ya, satu mobil, ya. Supirnya teman kamu, ini mau ke Cirebon. Terpercaya. Contoh. Ini mau dapur bagaimana dapur? Katakanlah 10 orang, kamu bersepakat mau praktek namanya apa, mau ulin, pokoknya kita yuk lihat apa karton Cirebon, ya, karton kesemuan. Kamu ke sana pergi, seorang bisa nyetir laki-laki dari supir, ya. Nah, berperahu teh di jalan Cicing rumah supir. Kan kita kadang-kadang di keluarga, jalan kaki gue. Belok gitu kan. Bapaknya banyak, misalnya cerewet istrinya atau anak-anaknya. Ya, itu namanya tidak berperahu, tidak taat pada nada atau pimpinan. Di kelas ada pemimpinnya siapa? Kosma. Di kampus ada rektor, di negara ada, di pesantren ada, dimanapun komunitas ada pemimpinnya, itu harus taat. Ya, atas aturan-aturan yang dibuat di dalam komunitas. Berperahu adalah salah satu norma bergaul yang benar, yang baik. Terakhir, setelah norma-norma bergaul ini semua dijalani dengan baik, yang terakhir adalah seperti yang kita nikmati sekarang. Ya, selain kuliah serius, saya juga ada bergincu. Begitu. Lipstick. Itu simbol dari humor, bercanda, ketawa bersama-sama. Jadi hidup, maksudnya pesannya hidup jangan terlalu serius, kuliah jangan terlalu serius, bergaul jangan terlalu serius, segala macam apapun dalam hidup jangan terlalu. Kalau serius pasti tidak selalu. Kalau selalu serius tidak seimbang. Makanya kalau boleh nikmati. Kalau lagi serius. Ya. Teman dan presentasi pada diam semua. Oke? Itulah 5 pedoman hidup tentang pergaulan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya yang menyimak dan mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.